adik-adik, apa kabar? Baik. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Kita angkat pujian kita, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan kekuatan sehingga kami masih boleh melakukan ibadah ini. Tuhan pimpin jalannya ibadah ini dari awal pertama hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Angkat lagu yang kedua, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, kau anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan nama-Nya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan nama-Nya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan nama-Nya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan nama-Nya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan nama-Nya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Angkat lagu pujian Yesus Kupanggil.
sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami agar boleh mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati Tante Yu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya apapun yang dia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Pagi. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai pasal 12 ayat 25. Ayatnya cukup panjang, tapi kita belajar hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah Janji Allah kepada Abraham. Apa judulnya? Janji Allah kepada Abraham. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, janji Allah kepada Abraham. Sebelum kita masuk itu cerita lebih banyak lebih banyak lagi, ya Tante mau mau katakan bahwa Abraham mempunyai keturunan Bapak Abraham ini adalah mempunyai seorang ayah. Nama ayahnya Terah. Namanya siapa? Terah. Iya, Bapak Abraham. Ayahnya siapa atau bapaknya siapa? Iya, Bapak Terah ini mempunyai 3 orang anak. Ada yang tahu? Sudah tahu? Pastinya namanya Abraham. Kemudian ada namanya Nahor dan Haran. Iya. Bapak Abraham ada berapa anaknya? 3 orang. Ya. Mereka berasal dari tanah Ur Kasdim. Apa namanya? Ur Kasdim. Iya, benar. Mereka dari tanah Ur Kasdim. Di sana mereka hidup. Kemudian Terah mengajak keluarganya sebelum mereka keluar dari tanah Ur Kasdim. Bapak Abraham, Bapak Terah ini mempunyai 3 anak. Yang satu meninggal. Siapa namanya? Ada yang tahu? Yaitu Haran. Haran ini meninggal sebelum berangkat dari tanah Ur Kasdim. Dia mempunyai anak bernama Lot. Siapa namanya? Lot. Iya, Lot. Jadi sebelum Terah meninggal, anaknya yang bernama Haran sudah meninggal dan dia meninggalkan seorang anak yang bernama Lot. Kemudian Bapak Terah bilang, ayo kita berangkat dari Ur Kasdim ini, kita mau ke tanah Kanaan katanya. Tetapi dalam perjalanannya mereka tiba di suatu tempat yang bernama Haran. Apa namanya? Haran. Dan di sanalah mereka tinggal. Mereka tinggal dengan waktu yang cukup panjang. Sebelum mereka berangkat dari tanah Ur Kasdim, Abraham mempunyai istri namanya, ada yang tahu? Istri Abram siapa? Istri Abram siapa? Sarai. Sebelum namanya Abraham, namanya disebut itu Abram. Dan Abram ini mempunyai istri namanya Sarai. Dan saudaranya mengambil istri juga namanya Milka. Mereka sama-sama berangkat dari Ur Kasdim. Mereka berangkat ke tanah Haran. Mereka tinggal di sana. Kemudian dikatakan bahwa Sarai ini istri dari Abraham ini mandul. Mandul artinya tidak mempunyai anak. Kemudian mereka tibalah ke tanah Haran. Mereka bertumbuh di sana. Mereka melakukan kegiatan di sana. Mereka tinggal cukuplah lama. Kemudian matilah bapak siapa? Bapaknya. Iya, bapak yang bapaknya Abraham, yaitu Terah mati. Kemudian setelah meninggal Bapak Terah, Tuhan berfirman kepada Abram. Abram pada waktu itu belum bernama Abraham. Nah, ini Allah berfirman kepada Abram. Abram, keluarlah kamu dari tempat ini. Kamu keluar ke suatu tempat yang akan ku tentukan nanti. Kamu tinggalkan keluarga kamu, tinggalkan teman-teman kamu di sana semua, kamu tinggalkan, dan aku akan memberkati engkau. Kita baca di pasal 12 ayat 1
kita baca ada berapa ini? Kita baca pasal 12 ayat 1 sampai 4. Ada 4 orang di sini kan? Jadi bisa baca kan? Oke, yuk. Kita baca apa yang Allah katakan kepada Abram ya pada saat itu. Jadi pasal ayat 1 coba bacanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abram, ya. Pergilah dari negaramu dan negerimu. dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 aja ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, Jocelyn. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke. Terus Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Oke, ya. Itu yang dikatakan Allah kepada Abram bahwa dia akan memberkati Abram, dia akan memberkati keturunan Abram. Dia akan memberikan setiap bangsa yang mengutuk setiap orang yang mengutuk Abram akan dikutuk. Kalau yang memberkati Abram dia akan diberkati. Jadi Allah mengatakan pergi keluar dari tempat ini tempat mereka berkumpul, tempat sanak saudaranya, ke suatu tempat yang Tuhan janjikan. Kemudian ya, ini Abram bersama dengan istrinya. Istri Abram siapa tadi tandanya? Sarai ya, bersama dengan istri Sarai. Kemudian ponakannya pun ikut, siapa namanya? Lot. Mereka ikut. Pada saat itu Abram dengar-dengaran. Kemudian mereka berangkat dengan segala kepunyaan Abram. Dia mempunyai ternak yang banyak, mempunyai orang-orang, mempunyai segala kekayaannya, ada unta, ada kuda, semua dibawa. Kemudian dalam perjalanannya tuh lihat apa aja sih? Ada apa aja? Banyak kan yang dibawa oleh Abram. Bukan satu aja, tapi banyak sekali harta kekayaan Abram. Kemudian sampailah Bapak Abram dan rombongan di tanah di tempat pohon terbanting di More. Di sana Tuhan menunjukkan kepada Abram ada suatu tempat. Nah, suatu tempat orang-orang Kanaan di sini mereka tinggal. Nah, kata Allah kepadanya, Abraham, kamu lihat di sana tempat orang-orang Kanaan ini, tempat inilah yang akan nanti engkau punyai. Tempat inilah yang nanti akan Tuhan berikan kepada Abram. Abraham percaya nggak kepada Tuhan? Percaya Tuhan. Abram percaya kepada Tuhan, walaupun pada saat itu Tuhan bilang Tuhan akan Allah akan menjadikan Abram ini suatu bangsa yang besar. Kalau suatu bangsa yang besar, berarti nanti dia harus ada keturunan. Sedangkan tadi waktu di Urs Kazim tadi dikatakan bahwa Abram ini istrinya mandul, tidak mempunyai anak. Tapi Abram tetap percaya. Abram tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia harus melangkah ke suatu tempat yang telah Tuhan janjikan, dan Tuhan bilang dia akan membuat Abram ini menjadi bangsa yang besar. Walaupun kalau secara kita manusia, kita pasti tidak percaya kan? Saya kan tidak punya anak, bagaimana mau menjadi bangsa yang besar? Tetapi Abram ini tidak memikirkan
Itu dia percaya saja. Dia melangkah, dia mengajak istrinya Sarai dan ponaannya untuk ke suatu negeri yang telah Tuhan janjikan. Nah, sampai di situ Abraham sudah taat, dan setelah dia melihat apa tadi yang Tuhan janjikan, tapi pada saat itu Abraham sudah mendapatkan belum yang Tuhan janjikan? Belum. Pada saat itu, pada waktu dikatakan itu, Abraham belum mendapat apa yang Tuhan janjikan, tetapi Abraham tetap mengucap syukur. Dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu. Walaupun kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa tahu bahwa nanti apa yang terjadi, tetapi kita tetap percaya, tetap mempunyai iman percaya. Kita mempunyai kepercayaan seperti Abraham ini, dan kita pada waktu itu Abraham tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepadanya, tetapi dia tetap percaya suatu saat Tuhan Allah akan memberikan dia seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Sekarang, apakah janji Allah kepada Abraham itu sudah digenapi? Sudah. Akhirnya kan Abraham mempunyai anak. Namanya siapa? Namanya Ishak. Kemudian Ishak melahirkan Yakub dan Esau, dan Yakub dan Esau melahirkan keturunan 12 masing-masing 12 suku bangsa, dan akhirnya itulah keturunan Abraham. Mereka menjadi bangsa yang sangat besar, dan bangsa yang besar mungkin secara jasmani mereka adalah keturunan Abraham, tetapi kita anak-anak sekolah minggu, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Kenapa secara rohani, Tante? Karena kita percaya seperti Abraham. Kalau kita percaya seperti Abraham, pada saat ini masih Abraham ya, tetapi kalau kita percaya seperti Abraham yang sudah mendapatkan janji itu, kita disebut juga dengan anak-anak Abraham. Itu tadi seperti tadi lagu tadi, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Grace anak siapa? Anak Pak itu. Tapi dalam kenyataannya kita yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang mempunyai iman, kita adalah anak Abraham. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk apa? Seperti Bapak Abraham, percaya dan taat di saat dia disuruh melakukan suruh pindah ke suatu tempat yang tidak dia ketahui, dia taat walaupun secara manusia itu tidak mungkin, katanya Tuhan janji akan jadi bangsa yang besar, tetapi Abraham taat. Kemudian yang kedua, Abraham apa yang kita dapat hari ini? Bahwa setelah Tuhan memperlihatkan bahwa nanti menjanjikan bahwa nanti dia akan menerima suatu berkat yang besar, Abraham mengucap syukur. Jadi pertama kita belajar taat dan kita belajar mengucap syukur. Dan hari ini anak-anak sekolah minggu juga harus belajar taat dan mengucap syukur, karena dalam segala perkara kita harus mengucap syukur, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan ya, taat dan mengucap syukur. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan sampai di sini, dan ayat hafalannya hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 12. Ayat hafalan Kejadian pasal 12 ayat 2. Kita baca sama-sama. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Sudah? Kita baca yuk. 1, 2, 3. Aku
akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Dikatakan di situ Tuhan akan memberikan janji kepada Abraham. Dia memberkati Abraham dan Abraham juga akan menjadi berkat. Anak-anak mau seperti itu? Menjadi berkat, mendapat berkat dan menjadi berkat. Puji Tuhan, kita sudah selesai firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini, hari yang telah Kau janjikan bagi kami ya Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan tentang Bapak Abraham, tentang janjimu kepada Bapak Abraham. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami yakin dan percaya kami juga anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak Bapak Abraham, karena kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah penebus kami, Engkaulah yang menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami menjadi anak-anak yang taat dan senantiasa mengucap syukur ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya di dalam ketaatan kami Tuhan ada berkat yang sudah Kau janjikan, berkat yang besar yang telah Kau janjikan bagi kami semua. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu baik yang di rumah maupun yang di sini Tuhan. Engkau memberkati masa depannya. Kami yakin dan percaya masa depannya yang sudah Kau sediakan adalah masa depan yang paling indah ya Tuhan, dan Kau jadikan mereka jadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua mereka, memberkati guru-guru mereka di sekolah, memberkati anak-anak sekolah minggu di rumah maupun di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.